Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru semua. Alhamdulillah hari ini tepat kita sudah melewati loka karya yang ketiga. Artinya Bapak dan Ibu sudah belajar banyak dari loka yang pertama, dari loka yang kedua, maupun modul-modul yang dihadapi sebelum masuk ke loka karya ketiga. Bapak dan Ibu guru, hari ini saya akan membersamai Bapak dan Ibu guru pada loka karya ketiga, yaitu tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Tapi sebelumnya, hadir secara utuh seraya berdoa agar dimudahkan dalam pembelajaran pada hari ini. Mungkin berdoa bisa dipimpin oleh saya sendiri. Mari kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Di dalam hati saja Bapak dan Ibu. Berdoa mulai. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, berdoa dalam setiap kegiatan itu sangat dibutuhkan agar kita bisa bersama-sama mengalirkan energi positif dalam setiap kegiatan kita. Baik, sebelumnya kita amati dulu tujuan pembelajaran loka karya yang ketiga ini. Pada hari ini kita akan memiliki tujuan yang sama, yaitu mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang pembelajaran diferensiasi. Mereka di sini adalah CGP yang maksudnya Bapak dan Ibu. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan mengenai mindfulness dan integrasi kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar. Dan yang ketiga, mampu merencanakan strategi belajar dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Itu adalah tiga hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya, biar kita lebih hangat lagi, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu guru. Yang pertama di sini ada simbol kamera, artinya Bapak dan Ibu guru silakan full kamera diaktifkan. Namun apabila nanti terkendala jaringan, Bapak dan Ibu bisa izin dengan chat ya, di kolom chat atau langsung berbicara. Yang kedua adalah tanda love dan salaman, artinya kita harus menghargai setiap pendapat yang ada. Nanti apabila Bapak dan Ibu ingin berpendapat, silakan kita hargai bersama. Kemudian yang ketiga ada tanda speaker. Apabila ingin berpendapat, silakan raise hand terlebih dahulu dan tidak menyela pendapat orang lain. Selanjutnya adalah bergantian saat bicara dan raise hand saat ingin berbicara. Mungkin ada yang ingin menambahkan Bapak dan Ibu kesepakatan kelas kita pada hari ini atau sudah cukup? Cukup, Baik, Pak. terima kasih responnya Pak Erwin dan Bu Juli. Cukup ya Bu Eni. Baik Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke materi kita dan open Padlet, kita ke sini dulu. Kira-kira Bapak dan Ibu, sebentar, nggak lurus nih. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu kalau dari emoticon pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kira-kira perasaan Bapak dan Ibu hari ini seperti apa nih di loka karya ketiga ini? Silakan Satu, Kak, boleh. satu. Ya, satu. Kenapa nih Bu? Kok lagi seneng banget? Emang lagi ada apa? Iya, aku kalau lokakarya senang banget, Pak. Oh, seneng banget. Alhamdulillah. Bisa ketemu langsung ya Bu ya sama Iya, teman-teman. Pak iya, Erwin, aku kenapa milih satu nih? Iya, happy, Pak. Bertemu Happy ya, dengan Bu bisa Juli, bertemu Bu dengan Iroh, Masya ya. Allah. Bu Alhamdulillah. Eni. Semoga kelompok kita selalu kompak ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, baik. Eh, kita akan beralih ke Padlet yang saya kirim ini. Silakan Bapak dan Ibu mengisikan Padlet tersebut. Sebentar saya share screen, nanti kalau Bapak Ibu kesusahan, kita sama-sama ini ya, sama-sama kondisikan. Sebentar, saya ke sini dulu. Harusnya bisa berubah. Berubah nggak? Berubah ya? Oke, berubah. Dalam Padlet ini mungkin nanti ada yang jaringannya susah, maka kita langsung aja diskusi ya.
Yang pertama, menurut Bapak dan Ibu, menurut Anda semua, apa urgensi? Urgensi itu bisa kita katakan sebagai hubungan ya. Apa hubungannya seorang guru penggerak mampu membuat program yang berpihak pada murid? Jadi sebenarnya ada hubungan apa seorang guru penggerak dengan program yang akan dibuatnya yang berpihak pada murid? Oke, baik. Silakan. Boleh resen Bapak dan Ibu. Karena saya di sini disuruh oleh Pak instruktur untuk mencatat nih keaktifan Bapak dan Ibu semua. Silakan. Oke, baik. Bu Juli, udah raise hand. Gimana Bu Juli? Menurut Ibu apa nih urgensinya kita mengikuti pendidikan guru penggerak dengan program yang berpihak pada murid yang akan Ibu buat nanti? Sangat erat Bapak hubungannya, karena di dalam pendidikan guru penggerak ini kami diajarkan tentang bagaimana membuat prakarsa perubahan dan dikembalikan tentang pengertian pendidikan itu sebenarnya. Dikenalkan kembali dengan filosofi-filosofi yang dibawa oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bu Juli. Luar biasa sekali. Terlihat sangat siap ya Bu untuk merubah diri, untuk merubah lingkungan belajarnya di sekolah. Betul sekali yang dikatakan Bu Juli bahwa setiap guru penggerak pasti sudah diajarkan tentang program yang berpihak pada murid. Maksudnya diajarkan tentang modul yang berpihak kepada murid. Bagaimana cara kita memerdekakan murid kita. Tentunya dari cara memerdekakan murid, kita akan membuat program yang akan diselenggarakan di sekolah kita. Berikutnya ini kita buka Padlet, ada pendapat dari Bu Weni. Seorang guru penggerak mempunyai kemampuan memahami kebutuhan belajar siswa, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Nah, di sini kuncinya adalah mampu menciptakan lingkungan belajar, kata Bu Weni. Ketika kita sudah mampu menganalisa kemerdekaan yang akan kita lakukan oleh murid kita, maka kita akan mampu menciptakan lingkungan yang belajar dan nyaman. Keren sekali, beri tepuk tangan dulu dong pendapatnya untuk Bu Weni. Kemudian di sini juga ditulis oleh Bu Iroh, guru penggerak sudah mendapatkan materi dengan alur merdeka tentang program yang berpihak pada murid. Nah, yang tadi juga sama Bu Iroh, keren sekali pendapatnya sama seperti Bu Juli ya. Karena kita sudah mempelajari banyak tentang merdeka pada murid-murid kita, alur merdeka tersebut maka kita jadikan sebagai acuan dalam prakarsa perubahan. Baik Bapak dan Ibu, dari pertanyaan pertama ini dapat kita simpulkan bahwa memang seorang guru penggerak itu karena sudah dibekali dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka dia harus mampu menciptakan sebuah program yang berpihak pada murid juga. Maka untuk melaksanakan program itu semua, tentu Bapak dan Ibu harus mempertimbangkan aset-aset yang ada di sekolah. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira potensi dan aset apa yang dimiliki Bapak dan Ibu yang nantinya akan digunakan dalam prakarsa perubahan yang berpihak pada murid Bapak dan Ibu guru? Silakan boleh raise hand sebelum kita melihat di Padlet. Silakan boleh raise hand Bapak dan Ibu. Oke, saya lihat serius sekali nih ibu-ibu nih. Oh, Bu Juli, silakan Bu Juli sudah raise hand. Baik, terima kasih Pak Septian. Mohon izin teman-teman, jadi aset yang saya miliki itu diantaranya adalah pojok baca Bapak Ibu. Karena prakarsa perubahan yang saya usung pada pendidikan kali ini adalah tentang satu cerita, satu makna. Sehingga dengan adanya pojok baca bisa memudahkan prakarsa perubahan saya dilaksanakan dengan lancar di sekolah. Masya Allah. Jadi ternyata Bu Juli ini sudah merancang sebuah program ya Bu ya. Satu cerita, satu makna. Di mana di
kuatkan dengan aset yang ada di sekolah, yaitu berupa pojok baca. Kalau boleh tahu, Ibu, pojok bacanya itu ditaruh di setiap kelas ya, Ibu ya? Jadi setiap kelas itu punya pojok bacaan sendiri ya, Bu ya? Siap, betul, Pak. Oh, Masya Allah. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai aset yang kita miliki di kelas kita ya, Bapak dan Ibu. Baik, mungkin ada pendapat lain terkait dengan aset yang kita miliki? Oke, kalau masih mikir-mikir nih, kita beralih ke Padlet dulu. Di sini ada Bu Weni. Bu Weni menjawab siswa yang kreatif, rekan sejawat, dan warga sekolah lain yang mendukung. Betul, Bu Weni. Big applause dulu buat Bu Weni nih. Masya Allah, hebat ya. Jadi Bapak dan Ibu, aset yang kita miliki bukan hanya fasilitas ya Bapak Ibu, tapi juga bisa rekan sejawat sebagai sumber daya manusia, kemudian juga murid-murid yang kreatif dan warga sekolah yang mendukung prakarsa perubahan kita. Betul sekali Bu Eni. Kemudian aset yang kedua adalah ini pendapatnya dari Bu Iroh, yaitu rasa percaya diri, pantang menyerah dan pantang menyerah. Betul sekali Bu Iroh, Masya Allah pendapatnya keren. Bahwa rasa percaya diri yang dimiliki oleh seorang guru penggerak itu dapat menimbulkan kekuatan atau dapat menimbulkan afirmasi yang positif ya dalam rangka menciptakan program prakarsa perubahan yang akan kita laksanakan di sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah kita sama-sama adu pendapat terkait dengan urgensi pendidikan, urgensi seorang guru penggerak terhadap prakarsa perubahan yang akan mereka miliki. Kemudian kita juga sudah berdiskusi tentang aset yang kita miliki di sekolah. Selanjutnya, kita akan berefleksi bersama, Bapak dan Ibu. Kira-kira setelah kita memiliki dua variabel itu, kekuatan apa lagi yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperkuat nih prakarsa perubahan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu? Mungkin saya bisa beralih ke Pak Erwin yang dari tadi saya lihat serius sekali. Silakan Pak Erwin, ini Pak Erwin sudah menyiapkan program nih sepertinya. Kira-kira kekuatan apa Pak Masya Allah. yang akan Baik, Bapak terima kasih Bapak. Dari kuatkan? tadi saya menyimak dengan seksama. Aset-aset yang sudah disampaikan oleh Bu Juli, oleh Bu Weni itu luar biasa. Tapi menurut saya, aset yang paling utama justru adalah kita sendiri sebagai guru. Kemudian kolaborasi semua guru yang ada, terutama di paralel satu kelas, biasanya kelas 4 itu ada 4 kelas, di situ adalah kolaborasi. Jadi aset yang paling penting adalah guru itu sendiri dengan siswanya. Bagaimana memanfaatkan situasi kelas menjadi sarana belajar yang efektif, ya. Setuju tadi dengan pojok baca yang disampaikan oleh Bu Juli, setuju dengan Bu ini yang menyatakan bahwa guru itu sebagai uh, perubah suasana kelas itu adalah bagian dari yang memang menjadi sebuah kekuatan, menjadi satu, menjadi aset yang luar biasa. Karena aset ini jika tidak bergerak maka tidak bisa menjalankan pendidikan di sekolah. Gitu, Pak. Masya Allah. Terima kasih Pak Erwin. Beri tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Atau boleh reactionnya ya, emotikonnya. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Erwin. Kita sama-sama menyimak kalau tadi Pak Erwin menitik beratkan aset itu adalah kita sebagai guru yang memiliki pengetahuan yang kuat dan juga kolaborasi antar guru, tim paralel disebutnya kalau di sekolah Pak Erwin. Kalau di sekolah lain mungkin tim paralel sebutannya apa Bapak Ibu? Sesama kelas gitu ya, tim kelasnya ya, di kelas 4A dan 4B misalkan seperti itu. Rombel, rombongan Rombel, belajar. rombongan belajar betul. Nah, aset-aset tersebut bisa kita kuatkan dengan cara apa lagi nih? Kira-kira Bu Iroh nih ada pendapat lain nggak nih? Kira-kira kekuatan aset, kekuatan kita sebagai guru penggerak dalam melaksanakan prakarsa perubahan, kira-kira apa lagi nih Bu? Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau menurut saya
aset yang lain pastinya SDM ya, kepala sekolah kita, untuk memberikan dukungan apa yang sudah kita canangkan, programkan. Kemudian kita juga menggandeng para guru-guru ya. Bagaimanapun kan kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri, namun kita juga harus merapatkan atau seirama atau sengkah bareng-bareng lah bersama teman-teman rekan sejawat. Kemudian juga wali murid, Pak. Wali murid pastinya mereka adalah aset kita juga ya, di mana mereka juga mempunyai tujuan sama, pengen anaknya juga sukses, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Bu Iroh, luar biasa pendapatnya. Jadi yang ditekankan oleh Bu Iroh tetap sama, yaitu kolaborasi dan aset yang terdekat, yaitu kepala sekolah, wali murid, dan guru-guru yang ada di sekolah kita. Memang itu yang harus kita kuatkan dalam memberdayakan prakarsa perubahan kita. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi terakhir nih. Sebentar, saya kembali lagi ke PowerPoint saya. Kita turun. Ini sekali udah. Oke, kita sekarang penguatan bersama Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu guru, di loka karya ketiga ini, mari kita sama-sama kuatkan atau kita simpulkan bersama dari hasil refleksi dan jejak pendapat Bapak dan Ibu tadi, bahwasanya seorang guru penggerak itu harus mampu membuat program yang berpihak kepada murid-murid kita. Dan ditambah dengan mengedepankan aset-aset yang ada di sekolah kita. Jadi pulang dari lokakarya ini, Bapak dan Ibu harus bisa menciptakan itu semua. Karena Bapak dan Ibu adalah seorang guru penggerak, seorang pemimpin pembelajar yang nantinya akan membuat prakarsa perubahan itu dan berubah untuk lingkungan sekolah Bapak dan Ibu guru. Oke, mungkin itu saja Bapak dan Ibu penguatan dari saya. Untuk Mentimeter nanti silakan diisi tentang kesimpulan dari hasil lokakarya kita saat ini. Kemudian juga nanti ada refleksi tentang apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan di lokakarya berikutnya dan di langkah berikutnya terkait prakarsa perubahan. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat termaknai dengan baik. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Sampai bertemu kembali. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam